Jika kita kilas balik kembali ke masa pandemi COVID-19 kemarin, banyak sekali orang-orang yang harus bekerja di rumah, bahkan dirumahkan. Tapi tak sedikit pula yang akhirnya berinovasi, membuat sesuatu hal yang mungkin tidak pernah dibuat sama sekali. Nah, kalau kita ngomongin soal yang satu ini, kalian pasti sering banget ya menemukan souvenir, kerajinan tangan, tapi seringnya terbuat dari mayoritas yang berada dari luar negeri seperti China and Taiwan. Tapi kalau di Indonesia sendiri apakah sudah ada demikian? Nah, pastinya kita akan bahas hal ini nih yang menarik sekali terkait dengan resin art. Penasaran seperti apa? Kita akan bahas bersama dengan saya Ziva Zahrianis, di mana lagi kalau bukan di Ekonomi Kreatif yang hari ini spesial sekali untuk membahas terkait dengan peluang resin art menjadi bisnis yang menguntungkan. Penasaran? Dan inilah dia momen yang paling penting untuk kita bahas bersama nih. Tapi untuk membahas ini pastinya saya punya temen nih yang bisa memberikan sebuah motivasi, inspirasi untuk Anda yang siapa tahu nih mau memulai untuk bisnis usaha yang satu ini, resin art. Dan saya perkenalkan di sini sudah hadir teman saya, pengrajin resin. Di sini sudah ada Eva. Apa kabar? Halo, baik. Luar biasa, ini Eva selain cantik ya pemirsa di rumah, tapi juga kreatif banget membuat suatu peluang usaha yang biasanya sering kita dapatkan. Ya pastinya ini ya kita selalu ya kalau beli-beli di supermarket ataupun dimanapun pasti buatannya made in China, made in Taiwan, made in lain-lain sebagainya yang bukan Indonesia. Tapi teman saya Eva ini berbakat sekali pemirsa untuk membuat suatu kerajinan yang tadi sudah saya spillkan di awal, yaitu adalah resin art. Seperti apa sih resin art ini? Kita akan tanya langsung kepada Eva. Nah Eva, ini kan menarik sekali ya, sebuah peluang usaha yang mungkin jarang didengar ataupun ya mungkin sudah ada sebagian yang mengetahui. Nah, resin art ini sebenarnya seperti apa sih, Eva? Jadi resin art itu dasarnya itu sebenarnya bahan kimia. Jadi kadang kalau misalnya orang dengar kata resin itu biasanya orang itu relate ke bidang perabotan. Biasanya kalau di bidang perabotan itu mereka kalau misalnya ada kalau buat meja itu memerlukan memerlukan resin untuk lapisan yang paling atasnya itu. Iya, jadi kemarin Eva itu mulai searching dan menemukan oh ternyata resin itu bisa juga dibuat jadi kerajinan tangan. Jadi kerajinan tangan yang dibuat kayak bisa jadi bahan-bahan yang digunakan sehari-hari seperti tatakan gelas ataupun pajangan-pajangan gitu. Wah, menarik banget ya. Yang biasanya mungkin kalau untuk furniture atau perabotan itu untuk fiberglass ya yang di atas ya. Tapi ini dibuat suatu kreasi baru pemirsa dari Eva yang membuat tadi banyak sekali yang sudah disebutkan. Tapi nanti kita akan bahas apa-apa aja yang sudah dihasilkan sama Eva. Nah, terkait dengan bisnis yang satu ini, kenapa harus resin art? Kenapa nggak bisnis yang lain yang kamu ambil, Eva? Awalnya sih pas tahu menemukan resin ini itu tidak sengaja gitu pas pandemi kemarin. Jadi scrolling di internet ketemu, kok lucu ya nih ada barang-barang yang dibuat dari bunga kering gitu. Kemudian research, oh ternyata bisa juga dibuat jadiin barang dari bahan resin. Jadi awalnya pun nggak tahu resin itu apa. Ya nggak ada sama sekali tahu resin itu apa sih, cairan kimia ya atau apa. Jadi mulai searching, cari tahu resin itu apa, biasanya dibuat untuk apa. Kemudian oh ternyata resin itu bisa dibuat jadi salah satu kerajinan tangan. Jadi bisa jadi kerajinan tangan yang bisa dikombinasi ya, akhirnya dibuat variasi baru yang menghasilkan sebuah produk ya Eva ya, betul. Berarti awal mula dari sekitar 2020-an ya? Ya, 2020-an. Artinya sudah
4 tahun nih bergerak di bidang ini ya. Ya kira-kira. Oke, nah yang dihasilkan oleh Eva sejauh ini apa aja? Eh, Awal mulanya Eva itu mulai buat tatakan gelas dulu. Jadi setelah buat tatakan gelas, terus cari tahu juga yang Eva buat itu resin yang terbuat dari bunga kering yang diawetkan. Jadi Eva mulai cari tahu juga cara mengeringkan bunga keringnya, diawetkan itu caranya gimana, coba-coba buat keringkan sendiri, dan pastinya ada trial error juga lah. Jadi coba-coba buat, ada yang gagal, ada yang berhasil juga. Kemudian coba cari tahu caranya, cara membuat jadi satu produk itu gimana. Lihat tutorial-tutorial di internet juga, dan kemudian setelah buat ternyata ada yang enggak berhasil juga, jadi terus coba aja sih. Pastinya butuh proses ya. Iya, Eva, butuh proses. Oke, tapi dari awal mula 2020 itu belajar dari internet semuanya. Iya. Nah itu gimana? Apa langsung menyerap kah atau gimana? Soalnya kan belajar di internet kan kadang-kadang kita hanya ya belajar untuk melihat tutorial saja ya Iya. tanpa ada prakteknya mungkin ya. Nah Eva sendiri gimana nih untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah didapat dari pembelajaran di internet itu sendiri? Mungkin cari tahu juga ya, kayak lihat tutorial dari yang satu ini, terus digabungkan. Kadang ada yang berhasil, ada yang enggak. Jadi coba-coba aja sih satu-satu. Oke, ini sebelum mungkin ada trial errornya itu berhasil, itu Iya. berapa lama butuh waktu untuk belajar ini? Wah, itu bisa berbulan-bulan juga sih. Oke, prosesnya lama Berbulan-bulan juga ya. Iya. Berarti ya. Berarti kemarin nggak langsung ya, Iya, nggak langsung. bisa dan Iya. langsung memasarkan ya pastinya ya. Iya. Oke, ini seru banget ya pemirsa. Jadi ya cuma modal belajar dari internet yang memang ya kita nggak bisa memungkiri ya bahwa industri teknologi saat ini sangat berkembang sekali yang membuat kita tuh semakin mudah untuk mengakses segala hal, dari hal yang paling besar sampai dengan yang kecil itu semuanya bisa diakses dengan internet. Dan Eva sendiri belajar banyak hal ya dari internet untuk mengembangkan usahanya yang luar biasa keren. Ini ada resin yang tadi juga sudah di-spill ya, kira-kira banyak sekali yang sudah dihasilkan, tapi tadi awal mulanya dari tatakan gelas itu Iya, sendiri ya. Oke, kenapa harus tatakan gelas? Karena tatakan gelas lumayan gampang dibuat sih. Jadi cuma dibutuhkan resin dan bunga kering, terus bunga keringnya terus dilapisi resin lagi, udah gitu. Oke. Paling simple sih prosesnya. Jadi dimulai dari yang simple dulu, baru Eva cari tahu lagi resin art itu bisa dikembangkan produk apa lagi ya gitu. Cari tahu, oh ternyata bisa buat banyak macam juga produk-produk lain gitu. Oke, selain itu produk apa yang dihasilkan sama Eva nih selain tatakan gelas tadi? Produk lain yang Eva buat tuh ada casing HP. Casing HP bisa, gantungan kunci, atau hand sanitizer, botol hand sanitizer tuh biasa bisa dijadiin souvenir juga buat klien-klien, atau nampan untuk Iya, untuk tamu ya biasanya ya, untuk ngasih hidangan gitu ya Eva ya. bisa juga, atau untuk pajangan-pajangan bisa juga sih, atau bisa juga dibuat untuk lampu tidur gitu juga bisa. Wow, menarik. Lampu tidur juga bisa dibuat dari Iya. ini. Keren banget ya, pastinya penasaran kan seperti apa. Tapi nanti saya akan pasti akan saya keep sampai dengan saya menggali lebih banyak lagi informasi terkait dengan peluang usaha di bisnis resin art ini. Nah, ngomongin lagi, balik lagi ke resin art ya. Berarti ini kan peluang usaha yang mungkin terbilang baru ya, apalagi di Indonesia dan Sumatera Utara, Kota Medan gitu ya. Nah, kira-kira sebenarnya kamu ini target pasarnya kemana sih kalau boleh tahu? Kenapa memilih resin art ini gitu? Target pasarnya itu bisa dibilang untuk semua kalangan umur sih.
Iya, jadi dari remaja, dari sampai ada juga klien-klien yang dari perusahaan-perusahaan juga eh, tertarik sama produk resin, soalnya unik kan. Iya, betul-betul. Ya, jadi eh, bisa dibilang untuk semua kalangan usia. Oke, berarti masuk kemana aja Iya, ya? masuk kemana Wah, aja. ini bagus nih target pasarnya tuh nggak main-main ya pemirsa ya. Jadi seluruh lini, seluruh umur masyarakat itu semuanya bisa menjadi target usahanya dari Eva sendiri. Oke, nah Eva berarti kan memulai semuanya sendirian atau Iya, gimana? sendiri saja. Sendiri ya, berarti belajar mulai dari belajar sendiri, Iya. terus juga mengembangkan usahanya sendiri, Iya. dan promosinya sendiri juga. Ya, sendiri juga. Oke, itu gimana? Kan masa pandemi kemarin kan banyak sekali ya, mungkin kita lihat bahwa perekonomian itu melonjak turun gitu ya, Eva ya. Nah kemarin pas pandemi itu gimana nih untuk promosi dari brand yang kamu buat yang mungkin ya bisa dibilang terbilang baru gitu ya, Iya, karena kan benar. 2020 baru memulai Iya. gitu ya. Gimana nih kemarin? Awalnya sih pas buat produk yang pertama Eva buat itu tatakan gelas. Eva coba buat untuk orang-orang terdekat sih, kayak keluarga gitu atau teman terdekat. Kadang kalau misalnya ada teman yang ulang tahun pengen dijadiin hadiah atau gift gitu, biasanya Eva coba kasih produk yang Eva buat ini, ada punya ya tertarik, kemudian mungkin merasa uniknya nih barangnya ya, karena secara media yang dipakai itu bunga kering. Biasa bunga kering kan diawetkan itu punya arti yang tertentu dari pengirimnya. Oke. Ya, jadi bisa dibilang bisa jadi produk yang sangat berarti buat orang yang menerima barang tersebut gitu. Jadi mungkin dari sana teman Eva juga kenalin produk ini atau dijadiin gift lagi ke teman lain gitu. Jadi mungkin promosinya dari sana lah. Oh, berarti awalnya belum ada langsung selling ya, masih Iya. kasih produk, Iya. kasih contoh, lihat kualitas, disebarkan seperti Iya. itu ya. Karena resin masih minim ya orang yang tahu tentang Betul. resin, apalagi resin bisa dibuat kerajinan tangan kan. Jadi bisa dibilang masih unik lah barang ini, jarang ditemukan gitu, apalagi di kota Medan kan. Iya, betul. Iya. Oke, nah butuh berapa lama nih Pak untuk akhirnya bisa selling produk ke banyak lini gitu? Sampai sekarang juga masih proses ya. Oke. Iya. Jadi masih butuh promosi juga sih sampai sekarang ya. Oke, tapi untuk awalnya gimana? Pertama kali penjualan itu tahun berapa kalau boleh tahu? Kalau penjualan itu mungkin dari 2-3 tahun lalu lah. Berarti setahun setelah ya, Iya, setahun setahun setelah. belajar gitu ya. Oke, ini menarik sekali ya pemirsa. Jadi mungkin kita boleh sedikit mencontek dan mengambil sisi baik ya. Kita belajar dulu benar-benar memperbaiki kualitas sampai akhirnya supaya berkualitas dan bisa dipercaya pastinya. Nah, di situ kita ambil peluangnya ya, bener ya Eva. Iya. Oke, tapi nih ngomongin soal mungkin agak sensitif ya terkait dengan modal dan omset ini gimana? Worth it nggak untuk relevansinya? Sebenarnya kalau untuk modal bisa dibilang ya masih oke lah. Cuman lebih ke proses pengerjaannya dan waktu. Oke. Itu lebih memakan lebih banyak waktu juga sih. Emang berapa lama sih kalau proses pembuatan biasanya, khususnya untuk mungkin di awal ya, tatakan gelasnya itu berapa lama biasanya pembuatannya? Kalau tatakan gelas, kalau misalnya jadiin satu barang jadi gitu ya,
butuh 2 sampai 3 hari. Wow, Ya, 2 sampai 3 karena hari ya. pengeringannya itu eh, butuh 2 step. Jadi step pertama itu pengeringannya harus minimum 6 sampai 7 jam baru bisa kering. Terus entar di finishing lagi juga butuh 6 sampai 7 jam juga. Jadi untuk proses pengeringannya itu cukup lama. Oke, berarti semua produk yang kamu buat itu semuanya dari include bahannya bunga kering gitu Iya. ya? Pada dasarnya itu bunga kering sih, bunga kering dan resin. Oke oke. Nah, kalau pembuatan resin ini sendiri gimana? Apakah sulit nggak sih sebenarnya? Kalau resinnya sih nggak begitu karena cuma mencampuri 2 bahan resin itu, terus diaduk terus pengadukannya itu harus rata dan pas. Kalau misalnya nggak pas itu pengeringannya nggak sempurna. Jadi dia nggak bakal kering dengan masih bisa lengket-lengket gitulah. Jadi nggak bisa dibilang nggak gitu berhasil sih kalau misalnya proses pengadukan cairan kimia resin itu nggak 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 kombinasi dengan baik gitu ya, ya? kalau pengadukannya nggak pas waktunya juga, kalau nggak pas juga nggak bisa berhasil. Oke, berarti ada presentase untuk bahan-bahannya gitu ya? Eh, Maksudnya gimana? Di dalam campuran untuk bahan-bahan senyawa kimianya tuh ada Ada takarannya, gitu iya, ya? ada perbandingannya. Berarti nggak semuanya bisa menghasilkan atau gimana sebenarnya? Ya, kalau kalau takarannya nggak pas juga nggak berhasil sih. Jadi takaran, waktu, cara pengadukannya itu semua harus pas. Wah, ini semakin penasaran ya. Kalau untuk buat ini ternyata butuh effort yang banyak. Tapi worth it gak sih untuk menghasilkan bisnis yang baru nih untuk kita semua? Kita akan saksikan setelah ini pemirsa. Terimalah persembahan lagu dari Kiko Stick. Ya, kembali lagi nih bersama dengan saya Ziva Zahriades, masih di Ekonomi Kreatif yang membahas dengan topik menarik kita, yaitu peluang resin art menjadi bisnis yang menguntungkan. Dan kami juga mau mengundang pemirsa di rumah untuk bisa bergabung nih bersama dengan kami di telepon interaktif di 0811 6100 386. Sekali lagi 0811 6100 386. Kami tunggu pertanyaan dari teman-teman pemirsa di rumah. Oke, dan sambil menunggu pemirsa di rumah untuk bergabung bersama dengan kita akan melanjutkan pembahasan yang tadi juga sempat terputus nih untuk pembahasan terkait dengan resin art sendiri. Nah, tadi kan kita sudah membahas terkait berapa lama sudah memulai dan gimana. Terus kita juga pengen tahu dong, kita ulik-ulik ya, kira-kira bahannya ini mudah nggak ditemukan dan bahan apa aja sih yang bisa mungkin diperuntukkan untuk resin art sendiri. Langsung saja kita pertanyakan kepada teman aku nih, Eva. Gimana nih, Eva? Susah nggak sih untuk bahan-bahannya dan apa aja yang biasanya dibutuhin? Kalau untuk bahan-bahan sih, terutama kalau misalnya resinnya itu mungkin di Kota Medan agak susah ya carinya. Kalau resin untuk kerajinan tangan, khusus resin art gitu. Nah, jadi biasanya Eva dapatin di luar kota, seperti Jakarta. Jadi dikirimkan ke sini gitu. Terus kalau untuk bunga keringnya ada yang sebagian Eva coba press sendiri, ada yang sebagian dari supplier juga gitu. Oke, nah kalau boleh tahu dengan waktu yang mungkin ya tadi ya untuk bahan mungkin agak sulit untuk dapatkan di Kota Medan seperti itu. Nah, untuk proses pembuatan dari resin art ini gimana? Apakah terganggu dengan tadi ya mungkin bahan-bahan yang susah ditemukan gitu? Kalau pembuatannya sih enggak begitu. Mungkin bahan-bahannya aja sih yang agak susah didapatkan di tempat kita.
Tapi untuk prosesnya itu nggak begitu susah sih sebenarnya. Oke. Cuma ya lebih makan di proses waktu pengeringannya saja. Baik, nah kira-kira langkahnya ya mungkin ya pemirsa di rumah juga pasti penasaran nih kira-kira langkahnya ini sulit gak ya dan seperti apa step by stepnya mungkin boleh dong dikasih tahu nih kepada pemirsa di rumah kira-kira step by step untuk pembuatan resin ini seperti apa? Kalau langkahnya itu mungkin kita memerlukan media yang kita mau buat, contohnya kayak casing HP atau tatakan atau gantungan kunci. Ya kita perlu medianya dulu. Kemudian yang paling penting itu cairan resinnya, kemudian dan bunga keringnya yang udah diawetkan dan dikeringkan gitu. Oke, nah untuk bunga sendiri, apakah semua jenis bunga itu bisa dimanfaatkan atau mungkin ada bunga-bunga terkhusus nih Pak yang bisa jadi memang sudah signature-nya untuk pembuatan resin ini? Kalau untuk bunga sih nggak semua sih yang bisa dipakai. Jadi bunga-bunganya itu masih coba-coba. Oke. Jadi ada punya bunga yang dikeringkan itu kadang ada yang berhasil, kadang yang enggak karena masing-masing kadar air bunga itu beda-beda. Jadi kalau dikeringkan itu hasilnya juga berbeda-beda. Jadi cara pengeringan bunganya itu bisa tergantung suhu ruangan dan cara kita keringkan juga. Oke. Nah, biasanya bunga apa yang biasanya memang dipakai untuk pembuatan ini? Bisa dibilang segala jenis bunga bisa sih. Cuma ya tergantung kembali ke jenis bunganya itu. Ada punya yang bisa dikeringkan dengan sempurna, ada punya nggak bisa gitu. Gitu ya. Ternyata yang penting adalah coba-coba dulu Ya, kali coba-coba ya gitu ya. dulu. Karena memang tidak ada memang patokan ya Pak Iya, ya untuk tetap pembuatannya trial ya. dulu sih. Oke. Kalau misalnya bunga ini bisa dipakai atau enggak, ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Tapi untuk proses pengeringannya gimana nih? Apa ada step by stepnya atau mungkin langkah-langkah yang memang ini harus dilakukan supaya bunganya tetap indah, cantik untuk dibuat seperti itu? Step by stepnya, kalau metode yang Eva pakai itu metode pressing pakai buku. Oke. Jadi biasanya Eva itu pilih bunga yang segar, harus yang segar ya. Jadi bunga yang segar itu terus diselipin di buku, terus didiamin di suhu ruangan yang nggak boleh lembab, harus kering. Jadi terus didiamin selama beberapa minggu, baru bisa kering sempurna gitu. Oke, tapi kan biasanya kalau bunga-bunga ini kan sebelum dikeringkan kan pastinya masih basah ya, masih ada air kandungan air di dalamnya seperti itu. Jadi gimana nih untuk ngepresnya itu? Apakah tidak karena memang di suhu yang memang tidak lembab, tapi kan ketika ditutup di buku itu apa nggak lembab atau gimana gitu? Biasanya kalau di press itu kelembapan dari bunganya itu udah terserap di kertas yang kita selip di dalam buku itu. Jadi bunga kelembapan yang diserap jadi kering, nah itu kita bisa dijadiin sebagai media bunga kering yang udah diawetkan. Oke, nah tadi kan Eva juga bilang bahwa butuh waktu berminggu-minggu ya, seminggu untuk mengeringkan bunga. Nah, apakah mungkin ketika kita kan ya Eva kan juga pasti banyak orderan gitu ya. Kira-kira berapa lama nih untuk pembuatan mungkin sistemnya berarti PO ya? Iya, PO. PO semuanya ya. PO, Itu berapa lama biasanya harus menunggu nih customer-customer Eva. Jadi mungkin yang di rumah nih yang pengen juga beli nih produk-produknya dari teman kita Eva ini ya harus tahu nih kadar untuk momen menunggunya gitu. Berapa lama biasanya? Untuk dijadiin satu produk resin? Iya, betul. Biasanya butuh, kalau misalnya mau biasa orang pesen itu pre-ordernya itu 7-10 hari. Oke.
Ya, jadi karena kadang proses pengeringannya kalau misalnya gagal, jadi kan kita harus buat ulang lagi. Betul. Jadi kadang kalau misalnya bisa lebih cepat, langsung kering dengan sempurna, pengirimannya juga lebih cepat. Oke, baik. Nah, Eva dengan waktu yang tidak sebentar, kira-kira strategi apa nih untuk membangkitkan omset penjualan kamu dengan ya mungkin ya kan banyak orang yang nggak mau menunggu gitu ya, mungkin gimana nih cara untuk Eva untuk menargetkan dan menarik minat dari customer untuk tetap stay dan setia di Eva, gimana nih? Biasanya Eva kadang ada ikutan kayak bazar-bazar gitu. Jadi Eva juga ada menjual produk-produk Eva di bazar tersebut. Kadang Eva juga ada adain workshop. Oke. Ya, jadi bagi yang penasaran tentang cara pembuatan resin ini juga bisa langsung eksperimen cara buat produk ini gimana secara langsung. Jadi kadang ada yang pengen langsung beli produknya juga bisa. Oh, ada disediain ya, walaupun sistem di PPO display tapi juga. tetap ada di display ya. Iya. Oke, nah kalau itu tadi kan harus menunggu bazar ya pemirsa ya. Mungkin pemirsa di rumah juga penasaran ya, seperti apa sih produk-produk yang sudah dihasilkan dan mungkin bisa menjadi contoh atau mungkin ya bisa menarik perhatian dan minat dari pemirsa di rumah ini untuk membeli, dan kita mungkin akan mengulik satu-satu ya. Ini ada beberapa macam ya, beberapa macam produk yang ada yang memang dihasilkan oleh Eva yang memang sudah di-display di sini. Jadi nggak susah-susah ke bazar ya. Nah, kita pertama ke ini. Ini cantik banget ya pemirsa di rumah ya. Ini apa deh? Lampu tidur, bisa dijadiin lampu tidur. Bisa dijadiin Iya. lampu tidur. Oke, ini Ya, LED light. untuk menghidupkannya berarti harus ada media ininya ya, listriknya ya? Iya. Oke, nah saya akan coba ini di bawah ini sudah ada, udah ketahuan deh ya. Ini ngidupinnya berarti kayak power bank aja ya? Pakai power bank. Karena colokannya itu USB. Oke, nih. Tuh pemirsa di rumah mungkin bisa melihat sedikit ada cahaya-cahaya yang muncul ya. Mungkin kalau misalnya lebih bagus lagi di dalam keadaan gelap, tapi ini juga sudah kelihatan ya bahwa ada yang muncul nih. Saya matikan. Oke, nih ya ada mungkin perbedaan yang terlihat ya barangkali. Ini kalau dihidupkan dan ini ketika dimatikan. Oke, ini satu produk ya, yaitu lampu tidur, dan masih ada lagi yang menarik dan yang cukup eye-catching menurut saya karena ini ada hand sanitizer ya. Ini betul, botol hand sanitizer yang ini ada the wedding of bla 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 ya. Ini nggak usah disebut siapa yang wedding ya, tapi ini menarik. Ini berarti kamu juga memasarkan kepada souvenir-souvenir pernikahan gitu ya, kantoran, gathering dan lain sebagainya. Oke, ini biasanya ini botolnya gimana? Apakah memang sudah ada atau gimana sih, Fah? Ya, botolnya sudah ada. Sudah ada ya. Jadi kita tinggal hiasin pakai bunga kering aja sih. Oke, wah ini cantik banget ya. Jadi yang semulanya polos pemirsa sudah ada bunga-bunga di dalamnya ya. Hasil dari resin itu sendiri. Nah, masih ada lagi, masih banyak, tenang pemirsa. Kita akan satu-satu display. Mungkin Eva boleh bantu, itu ada casing phone ya. Ini cakep ya. Di sini juga ada casing HP ya. Ini biasanya request bunganya atau gimana sih warnanya? Iya. Jadi customnya itu sesuai tema bunga yang orangnya mau. Personality ya. Bunganya juga boleh dipilih juga. Oke, jadi ini semua custom. cakep ya. Wah, ini proses buatannya berapa lama nih untuk bisa mungkin ya pemirsa di rumah nih yang mau beli gitu. Berapa lama harus menunggu seperti ini? Sama 7 sampai 10 hari juga. 7 sampai 10 hari Iya, juga. itu udah ya. paling lama sih. Udah paling lama. Dan masih ada lagi yang menarik di sini, bisa juga gantungan kunci tapi request mungkin inisial nama ya. Di sini ada huruf Y ya, ada Y nama ya. masing-masing.
Cakep banget, ini cakep banget. Ini masih banyak lagi pemirsa, tapi kalau untuk di display mungkin tidak cukup waktunya. Tapi ini juga ada yang tadi dibilang sama Eva ya, untuk tempat untuk menaruh tatakan ya, tatakan untuk gelas untuk tamu yang datang ke rumah. Ini cantik sekali ya. Jadi berarti ini semuanya yang polosan dulu ditempelin sama resin-resin ya gitu ya. Dihiasin dengan bunga keringnya. Oke ya, ini luar biasa banget pemirsa di rumah, cakep-cakep sekali dan pastinya Anda penasaran dan pengen beli ya, tapi nanti itu bisa ngehubungin Eva langsung ya. Oke, kita balik lagi ngobrol-ngobrol. Berarti tadi mungkin balik lagi kepada bunga yang cukup eye-catching menurut saya ya, ada bunga-bunga yang memang berbeda-beda gitu ya. Itu memang bunga, proses pembuatan bunganya itu memang asli dari bunga yang dituju, yang memang warnanya sedemikian sebelum dikeringkan atau bagaimana? Atau mungkin ada proses pengecatan lagi supaya ini kan kayaknya apa ya, lebih timbul, lebih hidup gitu. Nah seperti apa nih Eva? Mungkin ada sebagian yang bunganya memang warnanya bisa stay pas proses pengeringan bunganya itu. Ada sebagiannya juga itu tergantung proses pengeringannya itu, suhu ruangan dan cara pengeringannya itu gimana. Kadang bisa berubah juga, kadang ada yang stay juga. Jadi kalau misalnya kalau ada perubahan warna sedikit, mungkin ada punya ya bisa diwarnain lagi, atau tapi kebanyakan sih semua warnanya stay sih. Oke, itu pemirsa. Jadi banyak sekali proses-proses yang harus dilalui ya untuk membuat resin ini, dan semakin penasaran pastinya seperti apakah dan kira-kira butuh waktu berapa lama, atau mungkin ya dalam sebulan kita akan cross check nih kira-kira Eva bisa dapat berapa ya untuk produknya dalam sebulan. Tapi pemirsa akan dijawab Eva setelah ini. Terimalah persembahan lagu dari Kikustik. Pertanyaan yang sering berkecamuk di pikiran saya terkait dengan banyaknya mayoritas pembuatan kerajinan tangan yang ada beredar di Indonesia yang terbuat dari luar negeri. Dan kali ini pemirsa, sebuah kerajinan tangan ya mungkin jarang kita dengar ya, seperti yang sudah tadi saya spilkan di awal, ternyata sudah mulai menjamur di Indonesia, salah satunya ada di kota Medan, Sumatera Utara. Dan seru sekali ya untuk pembahasan terkait resin art ini yang mungkin ya pemirsa di rumah yang belum tahu akhirnya jadi tahu ya seperti apa resin ini dan apa-apa saja yang bisa dibuat dari resin ini sendiri. Dan tadi sempat juga terputus pembahasan kita dengan teman saya Eva ya terkait biasanya berapa banyak produk yang dihasilkan dalam sebulan. Dan langsung aja Eva, silakan untuk menjawabnya. Kalau dalam sebulan itu tergantung pesanannya berapa banyak, tapi biasanya kalau satu hari itu Eva bisa buat paling banyak 10 barang, iya. Karena waktu juga kan, iya. Tapi itu memang kamu batasin atau gimana sih? Iya, Eva batasin sih. Soalnya kalau terlalu banyak pun ntar kalau misalnya enggak, pengeringannya nggak sempurna juga nggak berhasil. Nggak baik juga. juga ya, jadi kualitasnya juga akhirnya downgrade gitu ya. Jadi memang untuk menjaga kualitas ya so-so tapi pasti gitu ya. Iya, tapi kalau bisa di press lagi bisa sih. Oke, tapi berarti range-nya itu dari 10-an lah ya, itu paling maksimal biasanya dalam satu hari ya. Oke, nah dan terkait dengan pembuatan resin ini, ada nggak sih, kan saya pernah dengar ya ini katanya mudah terbakar. Nah barangkali ada nggak sih tips-tips yang bisa mungkin ya bagi teman-teman yang mungkin atau siapapun ya pemirsa di rumah yang pengen tahu dan mungkin pengen belajar untuk buat resin ini supaya
terhindar dari bahaya gitu ya. Ini karena kan saya dengar simpang siur ya, mungkin benar atau enggaknya mungkin bisa divalidasi nih Eva ya terkait dengan mudah terbakar atau enggaknya. Iya. Silakan Eva. Tapi menurut pengalaman Eva sendiri selama buat resin ini, ya so far resin buat kerajinan tangan, resin art ini masih tergolong aman sih. Yang paling penting itu yang harus diperhatiin itu ya proses pengadukannya, takarannya itu harus pas. Jadi kalau misalnya salah satu takarannya itu mungkin lebih banyak, itu dan suhu ruangan juga. Jadi kalau misalnya suhu ruangannya itu lebih tinggi, ya mungkin bisa lebih cepat panas. Oke, itu yang mungkin akhirnya menyebabkan terjadi terbakar seperti itu ya Pak ya? Terbakar sampai segimana enggak juga sih, cuma ya panas saja resinnya. Oke, Mm-mm. lebih ini ya mungkin ketidaknyamanan Ya. ya, lebih ketidaknyamanan Ya. ya, bukan berarti ini menghasilkan sebuah hal yang menjadi musibah gitu, gitu ya, enggak. enggak ya? Oke, Masih ternyata aman. tidak sejauh itu Iya. ya. Oke, ini boleh akhirnya diluruskan dari teman kita memang sudah berpengalaman ya untuk pembuatan resin ini sendiri. Nah, ngomongin soal resin art, pastinya kalau dalam usaha tuh ada kelebihan, ada kekurangan, ada yang buat happy dan pasti ada yang buat kendala-kendala. Iya. Nah biasanya kendala apa sih yang kamu lakukan selama mungkin selain dalam hal khususnya pembuatan resin, dalam umumnya mungkin ya terkait dengan peluang usaha kamu saat ini, Pak? Biasanya kendalanya mungkin di pengeringannya. Terkadang kalau misalnya pas produknya udah jadi, kalau dipegang itu memang sudah kering. Tapi kadang pas pengiriman itu mungkin belum mengering sempurna di lapisan tengahnya itu. Mungkin atasnya aja yang kering, tapi dalamnya sebenarnya belum. Jadi kadang pernah sekali barangnya ini udah sampai ke customer, kemudian rupanya ada cacat. Jadi kemudian dikembalikan lagi, terus di redo lagi, dibuat ulang lagi. Oke, itu berarti nggak bisa dibongkar Nggak dari bisa. produknya ya? Iya. Memang harus dibuat renew lagi Iya. ya? Ada punya memang masih bisa diperbaiki, tapi kalau misalnya udah memang nggak bisa, terpaksa kita harus membuat ulangnya lagi. Oke, ternyata banyak, ada resikonya juga Ya, ya ada Pak. juga. Aku kira cuma modal keringin bunganya dan mungkin tadi yang sudah dibahas ya terkait buat takaran adukan dari resinnya itu ya ternyata Iya. masih ada lagi yang Iya. menjadi kendala ya pemirsa di rumah. Nah itu yang memang harus dilewati juga, sebuah proses yang memang harus dilewati oleh seluruh pengusaha-pengusaha. Nah kalau tadi kita sudah membahas menanyakan kepada Eva terkait dengan tips untuk pembuatannya, sekarang saya mau tanya nih sama Eva, kira-kira tips apa nih yang mungkin bisa dibagikan kepada pemirsa di rumah nih terkait dengan peluang usaha yang saat ini mungkin pemirsa di rumah masih bingung nih untuk membuat usaha apa, menemukan passionnya apa, dan barangkali boleh dong tipsnya dibagiin dari Eva. Mungkin teman-teman paling coba cari tahu aja apa yang sedang tren, atau mungkin ada spesifik yang mungkin teman-teman suka. Seperti kalau Eva sendiri memang Eva suka dengan barang yang berbau bunga-bunga. Jadi dari dulu Eva juga suka kumpulin bunga kering gitu. Tapi kadang bunga kering ini kalau dipajang aja ya jadiin pajangan aja. Jadi Eva pengen cari tahu, oh bunga kering itu bisa dijadiin apa lagi ya gitu. Jadi ya mungkin cari tahu apa yang teman-teman suka dulu, kemudian coba cari tahu, oh bisa dibuat jadi apa ya, bisa jadi dibuat barang yang lebih berguna apa gitu ya. Oke, luar biasa ya tips and trick dari Eva terkait untuk memulai usaha bisnis yang mungkin menjadi pilihan Anda, dan tadi juga sudah di-sharingkan bahwa ternyata adalah awal mula pembuatan
usaha resin art ini adalah karena hobi yang berbayar dari Eva. Oke, barangkali terakhir saya ingin juga dong closing statement karena memang sudah mulai kayaknya udah mau 1 jam loh Eva, kita nggak terasa yang ngobrol Iya. dari tadi gitu ya, seru banget. Dan mungkin saya harap ada satu closing statement dari Eva untuk membangkitkan harapan juga mungkin dari Eva kepada masyarakat, teman-teman di rumah yang saat ini mungkin lagi galau ya untuk menentukan peluang usaha bisnis yang menjanjikan untuk pemirsa di rumah. Silakan Eva. Yang penting kalau misalnya setelah kita coba itu gagal itu biasa. Yang penting coba terus sampai berhasil dan biasanya kalau misalnya banyak percobaan itu usaha tidak pernah mengkhianati hasil yang kita buat. Wow, luar biasa. Usaha tidak akan mengkhianati hasil yang sudah kita lewati. Iya. Dan itu menutup perjumpaan kita untuk perbincangan kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Eva Terima yang sudah kasih. menemani saya untuk sharing-sharing dan Iya. berkenan untuk banyak sekali sharing ya terkait dengan peluang usaha resin art menjadi bisnis yang menguntungkan. Harapannya sih sebenarnya kita tidak ingin berpisah ya, berharap tidak berpisah, tapi apa daya pemirsa, waktu jua yang memisahkan kita. Dan terima juga lah persembahan lagu untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Ziva Zahrianis, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Ini dia persembahan lagi.